أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru saya, Ustadz Dudi Mutakin, Ustadz Irsyad Mutakin, beserta para sesepuh, para senior saya di Majelis Madani, izinkan saya hari ini untuk sharing bacaan barangkali. Kayaknya tidak pantas bagi saya untuk menasehati ibu dan bapak semua yang secara pengalaman, secara refleksi kehidupan itu lebih dalam dan lebih lama ketimbang saya. Saya mengambil judul kajian hari ini, menggantungkan surga pada amal, benarkah itu cukup? Kenapa diawali oleh pertanyaan ya? Jadi sebelum membahas hikmah al-hikam ya, hikmah pertama al-hikam, karena lewat pertanyaan itu biasanya dapat memantik seseorang untuk berpikir, bahasa Sundanya untuk ngalenyepan, ya. Untuk berpikir, untuk merefleksikan sesuatu. Maka tugas akhir dari mahasiswa, baik itu S1, S2, atau S3, biasanya tugasnya kan membuat question of research, pertanyaan penelitian. Karena lewat pertanyaan penelitian itu, seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, sampai jawabannya itu beratus-ratus halaman. Ini membuktikan bahwa upaya seseorang untuk merenung, upaya seseorang untuk merefleksikan sesuatu itu diawali oleh pertanyaan salah satunya. Nah, selain juga kenapa harus pertanyaan, ini fungsinya untuk dalam bahasa Sunda itu nalepak diri ya. Mengkoreksi diri, merenungkan diri, apakah selama ini amal-amal yang kita lakukan itu sudah dapat mengantarkan kita ke surga atau enggak, gitu ya. Karena di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah pertama yang dibahas itu berkenaan dengan kita seharusnya menyenderkan itu kepada Allah, bukan kepada amal, gitu ya. Dan ibu dan bapak bisa download buku saya yang sudah saya cantumkan di komentar. Namun baru hikmah 1 sampai 10, jumlah hikmah Al-Hikam itu ada 264. Insya Allah di buku kedua saya juga lagi nulis, dan insya Allah kalau cukup usia pengen diselesaikan hingga hikmah 264 dan saya bagikan secara gratis lewat PDF. Mudah-mudahan kesampaian ya, tujuan saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum membahas hikmah pertama, ada hadis yang refleksikan, patut untuk kita renungkan. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat. Kemudian wa ramadhanu ila ramadhana,
dari Ramadan ke Ramadan lagi, mukaffiratun ma bainahunna idzat tunibatil kabair. Itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya, di antara lolong waktos gitu ya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi Allah sebenarnya sangat baik kepada kita. Allah itu pertama menyediakan waktunya bagi kita, waktu harian, waktu jam ya, bagi kita untuk menghapus dosa. Ya, kita melaksanakan dosa sesudah sholat zuhur, maka Allah menyediakan ruangnya di sholat asar. Kita masih melaksanakan dosa, lalu Allah menyediakan ruang penghapusan dosanya di waktu maghrib. Terus dari jam ke jam Allah itu sangat baik bagi kita. Dia menyediakan waktu pertobatan bagi kita. Lalu apabila dalam seminggu kita tidak cukup menghapus dosa kita lewat sholat 5 waktu, maka wal jum'atu ilal jum'ati, Allah itu menyediakan sholat Jumat bagi kita untuk menghapus dosa. Bagi laki-laki, Allah menyediakannya supaya dia pergi ke masjid, sholat Jumat, untuk menghapus dosa kita apabila tidak terhapus oleh sholat 5 waktu. Apa yang saya sebut tadi, nalepak diri. Kita coba pukul diri masing-masing ya. Termasuk saya ketika menjelaskan ini dalam rangka memukul eh, saya sendiri. Tadi kan ada sholat, ada Jumat, ada Ramadan. Kita coba evaluasi dulu sholatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian ada seorang laki-laki yang juga masuk masjid. Tsumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah laki-laki itu masuk masjid untuk menunaikan sholat, dia menghampiri Nabi, dia mendatangi Nabi, lalu mengucapkan salam. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab salam laki-laki itu. Faqala, lalu Nabi berkata kepada laki-laki itu, Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pulanglah Anda untuk mengerjakan sholat kembali, maka sesungguhnya Anda itu belum mengerjakan sholat. Fasolla, maka laki-laki itu mengerjakan sholat. Tsumma ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengerjakan sholat laki-laki itu, maka menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi gitu ya. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi waktu itu? Faqala, maka Nabi berucap kepada laki-laki itu, Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balikan deui anjeun teh salat. Salat kembali Anda. Maka sesungguhnya Anda itu belum melaksanakan salat. Salasan, hingga 3 kali. Ini orang laki-laki yang ketemu sama Nabi, yang sholatnya langsung dilihat oleh Nabi, tetapi sholatnya itu sampai diulangi oleh Nabi, disuruh diulangi 3 kali. Saya langsung membayangkan, bagaimana dengan kita yang sholatnya itu eh, tidak terlihat oleh Nabi, yang sholatnya itu kadangkala sholat zuhur itu mepet ke waktu asar, yang sholat asar itu mepet ke waktu maghrib. Lah bagaimana kita itu? Yang sholatnya itu kadang di masjid, kadang enggak, gitu ya. Ini orang saja yang sholat di masjid, yang dilihat oleh Nabi, sampai-sampai Nabi menyuruh sholatnya 3 kali. Berarti apa? Berarti sholatnya itu bernilai hampa bagi dirinya. Berarti apa? Berarti sholatnya itu tidak bisa menjadi penghapus dosa sebagaimana yang saya bacakan di dalam hadis sebelumnya.
tidak bisa dijadikan mukaffiratun, tidak bisa dijadikan penghapus dosa. Maka Nabi itu menyuruhnya untuk sholat 3 kali sampai 3 kali. Faqala, maka Nabi berkata, walladzi, maka laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'allimni, gitu. Wahai Nabi yang Allah mengutusmu dengan kebenaran, kata laki-laki laki itu, aku tidak mengetahui cara sholat yang lain yang lebih baik selain sholat yang sudah aku lakukan tadi. Fa'allimni, maka mohon Nabi ajarilah aku, gitu ya. Qala, maka Nabi berkata, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Tsumma, kemudian bacalah oleh engkau ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Yang mudah bagi engkau di dalam Al-Qur'an. Maksudnya sesudah takbir, kemudian membaca iftitah, lalu membaca eh, Al-Fatihah. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau ruku, sehingga rukumu itu membuat engkau tumaninah. Sehingga rukumu itu membuat engkau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumarfa, kemudian angkat, engkau berdiri lagi. Hatta ta'tadila qa'iman, sebenar-benarnya engkau berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud. Yang sujudnya itu benar-benar tumanina. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau duduk. Yang duduknya itu benar-benar tumanina. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujud lagi benar-benar tumanina. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah sholat seperti itu di dalam seluruh sholatmu. Ini hadis yang memukul saya. Jangan-jangan selama ini saya itu ketika sujud, yang diingat itu bukan kepada Allah, tetapi yang diingat itu yang selain Allah. Ya, makanya suka ada bercandaan ketika orang lupa nyimpen kunci dan ketika sholat dia kuncinya keingetan nyimpen di mana, gitu ya. Berarti sholatnya itu perlu direfleksikan kembali. Apakah dia berpikir kepada Allah atau apa pada yang lain. Tapi yang jelas, ini ada kalimat tatmainnah, tumaninah, benar-benar tumaninah sholatnya itu. Benar-benar ketika sujud, ketika ruku itu dia seolah-olah berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Nabi mengoreksi ketika laki-laki itu disuruh oleh Nabi kembali sholat sampai 3 kali. Berarti apa? Berarti sholatnya enggak tumaninah. Berarti sholatnya itu ia hanya sekedar formalitas, menggugurkan kewajibannya saja. Dan sholatnya bernilai hampa. Itu di dalam sholat. Lalu di dalam Jumat, ya, tadi, apakah mungkin sholat kita menjadi penghapus dosa? Bisa dijawab oleh hati sendiri ya, oleh hati masing-masing. Kemudian Jumat, dari Jumat ke Jumat, Allah itu kan menyediakan waktu mingguan ya, dari Jumat ke Jumat. Maka mari kita evaluasi sholat Jumatnya. Di sholat Jumat misalnya ya, kita langsung saja saya terjemahkan, mandi, bersih-bersih diri, memakai harum-haruman. Ini di pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ya. Kemudian memakai minyak, memakai pakaian terbaik, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi jamaah lain, tidak memisahkan di antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, melaksanakan amalan sunnah, dan meninggalkan perkataan laghu, tidak bermanfaat, perkataan yang tidak bermanfaat. Itu syarat kalau Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu syarat sebagai penghapus dosa. Kita coba evaluasi, saya coba evaluasi. Mandinya apakah sudah benar?
Apakah apakah apa? Recording in progress. Apakah mandinya itu benar-benar sebagaimana dicontohkan oleh Nabi? Apakah kita sudah memakai harum-haruman? Apakah kita kadang kala tertidur? Jangan-jangan juga selama ini Jumatnya Allah menyediakan penghapusan rimbuannya pun juga tak ada di Ramadan sebagai penghapus dosa tahunan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Bukhari disebutkan, rubba shaimin hadduhu min siyamihil jum'u wal atasu. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia itu tidak mendapatkan puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, ketika dia saum Ramadan, ya, dia melakukan qaulazur, perkataan dusta. Dia melakukan wala amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh darinya sekedar rasa lapar dan haus yang dia tahan. Gitu. Di dalam keterangan-keterangan yang sudah saya sebutkan di sini, ini menunjukkan bahwa jangan-jangan selama ini saum Ramadannya pun juga bernilai hampa. Gitu. Kita mengucapkan al-lagwu itu al-lagwul kalamu alladzi la asla lahu minal batili wasyabahihi. Ya. Lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Jangan-jangan selama ini ketika kita Ramadan, ketika saya Ramadan melaksanakan saum, itu tidak ada ucapan dari saya yang berfaedah sama sekali. Maka jangan-jangan saumnya pun juga bernilai hampa. Kita hanya merasakan al-ju'u wal atasu. Kita hanya merasakan lapar dan dahaga saja, gitu ya. Atau ketika Ramadan kita mengucapkan perkataan rofath, ya. Rofath itu adalah perkataan jorok, ya, yang itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Maka tibalah ke evaluasi kita ini. Ketika kita membaca hadis tadi di pertama, kita seolah-olah pede. Kita sudah melaksanakan sholat harian, kita sudah melaksanakan Jumat mingguan, kita sudah melaksanakan Ramadan tahunan sebagai penghapus dosa. Tapi kalau di talepak diri orang sadaya, dikoreksi, jangan-jangan apakah kepedean kita, kepercayaan diri kita itu mengantarkan kita menuju kebersihan dan terhapusnya dosa dari yang sudah kita lakukan. Gitu. Apakah sholat kita, Jumat kita, puasa kita, itu bagaimana di hadapan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sekedar surga itu diibaratkan, dibeli dengan amal kita, gitu. Tapi jangan dahulu bersedih hati ya, nanti saya jawab ya di belakang. Jangan dulu pesimis, Ibu Bapak. Nanti saya jawab di belakang. Bahkan kita pun juga tidak tahu ya, sholat, saum, kemudian Ramadan kita itu sudah layak enggak berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang paling parah, kita itu tidak mengetahui diri kita sendiri. Dalam Quran surat An-Najm ayat ke-32 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa a'lamu bikum ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dirimu sejak dia menjadikanmu dari perut ibumu. Maka janganlah kamu mengharap dirimu suci.
Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi seolah-olah ayat ini mencoba memukul kita dengan terus-terusan. Ketika kita menganggap diri kita suci, soleh, ya, selalu menyebarkan kebaikan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala ternyata amalan-amalan itu tidak disandarkan kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, janganlah kamu menganggap dirimu suci, ya. Janganlah menganggap dirimu bersih, ya, gitu ya. Sebab apa? Sebab huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa itu. Di dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan dengan gaya redaksi yang hampir sama. La tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Kemudian di dalam Adabul Mufrad, salah seorang dari kalian melihat serpihan kecil di mata saudaranya, ya. Yubsiru ahadakumul qadat fi a'yuni akhihi. Kita itu gitu kan, menilai orang lain itu berdasarkan perspektif kita, ya. Dan kesalahan orang lain lebih terbuka daripada kesalahan yang dialami oleh diri sendiri. Tapi kata Rasul, namun dia melupakan balok besar di matanya sendiri. Ya. Tal aujada fi aini nafsihi. Dia melupakan bahwa sebenarnya ada kayu yang besar, balok yang besar di hadapan dirinya sendiri. Jadi gimana ya? Ini sekalian curhat refleksi saja. Jadi ibadahnya pun juga bagaimana, diri pun kita juga saya tidak tahu terhadap diri saya sendiri gitu. Maka inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, ini Abu Bakar makanya selalu berdoa. Dia itu berdoa, Allahumma anta a'lamu minni binafsi, kata Abu Bakar itu doanya itu. Ya Allah, engkau itu lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Berarti sekelas Abu Bakar saja, yang dia sahabat, yang soleh sekali, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga di dalam hadis. Dia itu menyadari bahwa banyak yang tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Anta a'lamu minni. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dibanding diriku sendiri tentang diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Ya, itu ya. Kemudian diriku sendiri itu lebih tahu tentang diriku dibanding orang lain. Jadi ketika orang lain memuji Yuris itu soleh, Yuris itu baik, Yuris itu saya itu sebenarnya tahu bahwa saya enggak seperti apa yang diomongkan oleh orang lain. Tapi karena saya terlena dengan pujian-pujian itu, maka saya mengafirmasi, membenarkan sendiri bahwa saya adalah orang yang soleh. Padahal saya sendiri tahu, saya itu orang yang enggak seperti diomongkan oleh orang lain. Maka Abu Bakar berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnuna waghfirli ma la ya'maluna ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. Ya Allah, jadikanlah diriku itu lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak diketahui dariku. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Karena memang betul bahwa yang tahu betul detail aib sendiri, dosa sendiri, ya hanya diri sendiri. Maka Abu Bakar itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa beliau itu. Walaupun sekali lagi Abu Bakar tidak bisa disamakan dengan kita-kita semua, tapi ini bentuk kerendahan hati bahwa Abu Bakar sendiri juga terus mengampun, terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka masuklah ke hikmah yang pertama. Jadi tadi pengantar, mudah-mudahan cukup waktu itu. Pengantar menuju hikmah al-hikam. Maka kata Ibnu Athaillah dalam qala al-Imam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya, minal hikamil athaiyati, di dalam al-hikam al-athaiyah beliau berkata, min alamatil i'timadi 'ala al-amali nuqsanur raja'i inda wujudis zalali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar mengandalkan kepada amal-amalnya adalah dia itu kekurangan ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan atau dosa. Ketika seseorang benar-benar bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya, saumnya, sholat Jumatnya itu bukan ditujukan kepada orang lain, bukan ditujukan untuk mengharap pujian dari orang lain, tetapi ditujukan murni supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, kepada amal kita, dan rahmat serta karunia Allah turun kepada kita supaya kita nanti masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad pun juga di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-17, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa seorang nabi pun mengislamkan sekelompok orang. Keislaman sekelompok orang itu, masuk Islamnya sekelompok orang itu, bukan karena Nabi Muhammad, hakikinya itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hadakum lil iman. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada kalian supaya kalian bisa merasakan bagaimana manisnya keimanan. Suatu waktu ada seorang seorang pembantu yang sedang sholat. Dia itu kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka bihubbi kali antus idani wa antu afiyani wa antu karimani. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan, nah ini makanya saya garis kasih tebal, ditebelin teksnya, bihubbi kali, dengan kecintaanmu kepadaku, supaya kau menurunkanku kebahagiaan, kemuliaan, dan lain-lain. Suatu waktu majikannya mendengar dia sedang berdoa. Kok berdoa itu kayak gitu? Kayak gitu, kok kayak gitu? Harusnya Anda itu berdoa itu, Allahumma laka ini as'aluka bihubbilaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rasa cintaku kepadamu, bukan dengan rasa cinta Allah kepadaku. Maka jawaban dari pembantu itu sangat menohok sekali. Ya Sayyidi, wahai Tuanku, kalaulah bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepadaku, maka tidak akan aku apa hudang bangun dari tidurku gitu ya. Tidak akan aku ada pada saat malam ini. Kalaulah bukan karena rasa cinta Allah kepadaku, tidak akan aku waktu ini tahajud, tidak akan waktu kali ini aku bisa ngobrol denganmu, Tuanku. Maka berdoalah, kata majikan ini, dengan kalimat bihubbi kali, dengan kecintaan Allah kepadaku, aku memohon gitu, supaya aku bahagia, supaya aku lain-lain gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah tuh seperti itu. Allah itu sangat pemurah sekali. Maka jangan sampai kita menjadi korun. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang masa lampau itu sebenarnya bukan untuk orang yang dituju. Misalnya ketika Al-Quran mengisahkan korun, itu bukan untuk korunnya, karena korunnya sudah tidak ada. Ketika Al-Quran mengisahkan Fir'aun, itu bukan Fir'aunnya, kepada Fir'aunnya, tapi untuk
yang membacanya untuk kita-kita semua. Maka Allah itu mewanti-wanti, janganlah engkau menjadi Qorun hari ini. Janganlah engkau menjadi Fir'aun hari ini. Qorun dan Fir'aun itu adalah orang yang merasa mengoptimalkan semuanya berdasarkan amal yang dia lakukan. Qorun kaya, Qorun pintar, punya kekuasaan, itu berkat dirinya sendiri, hasil usahanya sendiri. Dia lupa bahwa kekayaan, kepintaran, segala apapun yang dia miliki itu bukan karena amalnya, tetapi bukan karena usahanya, tetapi karena Allah memberikannya. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengazab Qorun. Karena apa? Karena dia terlalu tergantung kepada amal-amalnya sendiri, karena dia tergantung kepada usaha-usahanya sendiri sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup saya akan menutup dengan sebuah syair dari Fudail bin Iyad yang ngomongin bahwa sebenarnya manusia itu aneh, ya, serba kontradiktif. Ya. Kata Fudail, ya miskin, wahai orang yang lemah, anta musiun, kamu itu jahat, kamu itu buruk, wa tara annaka muhsinun, tapi kenapa kamu merasa dirimu baik? Wa anta jahilun, kamu itu bodoh, tidak tahu. Wa tara annaka alimun, tapi kamu merasa, kamu melihat dirimu itu sebagai seorang yang pintar. Wa tabakhal, kamu itu pelit. Wa tara annaka karimun, tapi kamu merasa dirimu dermawan. Wa ahmak, kamu itu bodoh. Wa tara annaka akilun, tapi kamu merasa dirimu berakal. Ajaluka qasirun, usiamu itu pendek. Wa amaluka tawilun, tapi kenapa angan-anganmu begitu panjang, begitu besar? Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kita banyak tidak terlibatnya ketika di dunia, ketika hidup di dunia, bahkan kita juga banyak tidak terlibatnya ketika ibadah yang pantas dijadikan tempat persenderan, bahkan amal kita pun, maka sepantasnya, selayaknya kita bersender kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengoptimalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding selainnya. Sebagaimana tadi kata guru saya Ustadz Dudi, dalam kalimat Allahu Akbar, Akbar itu isim tafdil. Biasanya, kalau isim tafdil itu ada bandingannya. Contohnya, Al-masjidu akbaru minal baiti. Masjid itu lebih besar daripada rumah. Ada dibandingkan antara masjid dan rumah. Tetapi di dalam azan tidak dibandingkan. Allahu Akbar tetap. Allah lebih besar. Maksudnya Allah lebih besar daripada pertemuan kita hari ini. Allah lebih besar daripada materi-materi yang saya sampaikan hari ini. Allah lebih besar dari segala apapun. Mudah-mudahan kita bisa menonjolkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, supaya hati kita dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas paparannya. Jazakallah khairan. Mangga Ustadz Ersan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم